izinkan. Jangan ditolak seperti napas masuk. Nah ketika sudah masuk, nikmati aja ala kadarnya. Jangan melekat. Kan buktinya tadi tidak bisa napas panjang, udah mulai batuk-batuk. Betul apa tidak? Jadi semua yang datang nikmati, setelah itu izinkan pergi. Gitu nggak hidup Bapak Ibu selama ini? Ya, yang belum datang dipaksa untuk datang, setelah datang diikat habis-habisan, betul nggak? Betul nggak? Dan takut kehilangan yang sudah datang, betul nggak? Ya. Dulu Bapak Ibu datang ke dunia sendiri atau berpasangan? Sudah ada suaminya kali? Belum. Tetapi kemudian datang kan? Datang. Ya. Akan pergi enggak? Iya. Kita hanya diizinkan untuk bersama beberapa saat saja. Dan pada akhirnya akan pergi kan? Itu. Ada nggak di sini yang sakit ketika ditinggalkan napas? Ada nggak? Napas masuk, senang ya. Napas tinggal, alhamdulillah. Napas pergi, disesali gitu? Kan enggak, nanti juga masuk lagi. Hidup ya seperti itu. Kalau ada yang pergi dari kita dalam hidup, ya sudah kata Allah, udah selesai. Nanti akan dihadirkan yang baru lagi. Hidup itu kan perubahan, ya toh? Jangan pengen yang lama terus. Sama, kita juga punya ilmu begitu. Dulu kita punya ilmu nggak berguna, ya udah nggak apa-apa. Tinggal beberapa saat setelah diuji, dialami, oh ternyata ilmu saya nggak ada gunanya ya. Udah izinkan pergi, biarkan datang ilmu baru. Bapak Ibu saya mau nanya, napas yang Bapak Ibu hirup hari ini sama nggak dengan napas yang dihirup kemarin? Tidak. Kalau begitu hari ini hidup kita baru nggak? Energi kita baru nggak? Baru. Berarti pengalaman hidupnya harus baru. Ini belajar agama dari dulu gitu aja. Tinggal di zona nyaman. Ada yang baru ditolak. Betul nggak? Padahal yang lama juga nggak ada gunanya. Betul apa tidak? Nah ini ya, kita ini hidup terus baru, napasnya baru, tapi kesadaran nggak baru. Pikirannya masih pikiran yang kemarin, perasaan masih perasaan yang kemarin. Maka hidupnya gitu-gitu aja. Tidak ada inovasi dalam hidupnya. Masalah aja masih yang kemarin. Itu masalah ya. Kan ada orang yang masalahnya itu aja. Ya. Masalah aja nggak kreatif. Nggak ada gitu masalah baru. Betul nggak? Lebih kreatif lagi, lebih menantang lagi. Masalahnya masih yang kemarin-kemarin aja. Maka hari ini saya akan mengajak kita, yuk kita sekarang meniti ke dalam diri untuk menemukan tempat perlindungan sejati yang abadi di dalam diri. Jadi hari ini ya, saya akan membawa para sahabat semua untuk menemukan satu tempat perlindungan. Dan tempat itu adalah tempat perlindungan yang sejati sekaligus abadi dan adanya di dalam diri. Ya, dan kita akan melakukan perjalanan ke dalam. Sudah siap? Oke. Jangan heran ya, setelah berjalan ke dalam nanti ya, kita akan menemukan hal-hal baru. Ya, memang begitu. Kan napas kita baru, hari kita baru. Walaupun namanya hari ini Rabu, Rabu yang sekarang bukan Rabu yang kemarin loh. Sel-sel tubuh kita yang hari ini itu bukan sel-sel tubuh kita yang kemarin. Sel-sel tubuh kita yang hari ini sudah mengalami regenerasi sel. Dan kita selalu mengalami kelahiran baru, kelahiran baru, kelahiran baru. Oleh karena itu, jangan takut untuk berubah. Karena hidup adalah perubahan. Oke? Oke, ya. Agak santai sedikit ya kajiannya supaya bisa masuk ya
kalau bisa setelah kajian ini semua kesurupan. Kesurupan dengan ilmu, ya. Jadi kesurupan itu nyurup ilmunya itu. Jadi jangan ya dengar dari kanan keluar dari kiri, itu namanya nggak kesurupan. Makanya hasil pengajian itu ya kesurupan. Ya. Jadi setelah pengajian itu ada yang berubah, itu berarti sudah kesurupan. Ya. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya, dunia ini sekarang ini, yang saya maksud dunia luar ya, itu sudah sangat gelap gulita. Nah, kita mau tinggal terus di kegelapan ini, gak mau masuk itu ke dalam, karena di dalam itu ada tempat yang jauh lebih terang daripada yang di luar. Kenapa saya gambarkan dunia ini sudah gelap gulita? Coba kita perhatikan. Fitnah semakin merajalela. Betul nggak? Bahkan orang memfitnah orang lain itu menganggap itu sebagai hal yang biasa. Fitnah itu kan sebetulnya kita menceritakan sesuatu pada orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Bahkan kita menghakimi, menuduh seolah-olah orang lain seperti yang diberitakan, padahal kita juga tidak tahu. Itu sudah kategori fitnah loh. Yang ujungnya itu menghancurkan nama baik orang, reputasi orang gitu. Dan lucunya kita ini terkadang gampang sekali untuk mengikuti arus informasi walaupun di situ tidak ada kebenaran. Sudah banyak yang kayak gitu? Banyak atau banyak sekali? Sekarang ini setan itu tidak perlu bersusah payah menggoda manusia. Saya melihat tugas setan itu makin ringan. Karena manusia sendiri sudah mengambil alih tugas setan. Dulu masih ingat ya, zamannya para sunan, para wali, para rasul gitu. Bagaimana setan bekerja keras untuk menggoda seseorang. Dulu itu. Dan tugas setan itu berat sekali waktu itu. Saya membayangkan betapa beratnya tugas mereka itu. Harus menggunakan strategi, harus menggunakan metode, cara-cara yang canggih supaya tergoda. Sekarang tuh setan itu malah pada istirahat. Pada tidur di sofa, istirahat. Dan tugas mereka itu udah ringan. Kenapa? Ternyata setan ini pinter. Karena tugas-tugas berat mereka itu sudah diambil alih oleh manusia. Bahkan manusia sudah menjadi, nah itu. Ini adalah bukti bahwa semesta ini sudah begitu gelap gulita. Saya dapat berita yang mengejutkan. Ada orang pulang umroh, disogok 60 miliar, mau. Dan mengorbankan kehormatannya. Saya masih ingat kata-kata Immanuel Kant. Pernah dengar gak Immanuel Kant? Gak pernah dengar? Ya, saya tahu bacaan kalian apa. Yang jelas Immanuel Kant itu bukan tukang gosip lah gitu. Biasanya kalau tukang gosip yang dikenal itu nama-nama penggosip biasanya. Immanuel Kant ini seorang filosof, seorang yang sudah mencapai kesadaran dan kebijaksanaan. Ada kata-kata beliau yang masuk gitu sampai saya kesurupan dengan kata-katanya. Kata-katanya indah sekali. Beliau mengatakan begini, kehormatan seseorang terletak pada kemampuan orang itu untuk menuruti prinsip moralnya sendiri. Kesurupan nggak Bapak Ibu dengar kata-kata itu? Ulangi ya, ulangi. Kehormatan seseorang itu terletak pada kemampuan orang itu untuk menuruti prinsip moralnya sendiri.
Jadi seseorang yang jatuh kehormatannya itu karena dia tidak menuruti prinsip moralnya. Tidak mungkin ada orang mau melakukan sesuatu yang menghinakan dirinya tidak diingatkan dari dalam. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang mau korupsi tidak diingatkan dari dalam. Sudah ada yang mengingatkan sebetulnya. Kamu jangan korupsi, sudah. Cuman dia tidak menuruti prinsip moralnya sendiri. Nah, prinsip moral itu adalah nilai-nilai agung, nilai-nilai luhur yang ada dalam diri setiap orang. Dan itu adalah Tuhan, kekuatan positif yang berbicara, yang kemudian dalam bahasa Immanuel Kant disebut prinsip moral. Bahasa lainnya adalah hati nurani, bahasa lainnya adalah kebenaran, bahasa lainnya adalah sidik, amanah, fatonah, balago, itu bahasa lainnya. Karena dalam diri kita itu ada Rasul yang hidup, ada Rasul yang membimbing. Dan kalau kita menuruti Rasul yang hidup dalam diri kita, itu prinsip moralnya dituruti, kita tidak akan jatuh kehormatannya. Jadi kehormatan seseorang itu terletak pada kemampuan dia untuk menuruti prinsip moralnya. Semua orang yang jatuh kehormatannya karena dia tidak mau menuruti prinsip moral yang ada dalam dirinya. Saya bingung ya, kalau orang habis dari masjid kemudian mencaci maki orang lain. Saya bingung itu, terus terang. Saya bingung, sebulan penuh ya sudah menahan diri, tidak makan tidak minum, katanya sudah puasa, begitu hari raya berantem itu. Saya bingung itu. Sama bingungnya ketika ada ya seseorang yang baru pulang umroh disogok 60 miliar, mau aja dan jatuh kehormatannya. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, saya yakin semua yang ada di tempat ini pernah mengalami kejatuhan kehormatan. Saya yakin itu. Gak mau saya tanya satu-satu.